Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo teman-teman, kenali, aku Aditya Warman. Di sini aku nggak sendirian, tapi bersama teman-teman yang lainnya nih. Halo, Aku Mildred. aku Dania. Teman-teman, kalian penasaran gak sih kita ingin membahas apa ya? Apa tuh? Nggak tahu nih. Apa tuh, Kak? Ya, jadi kita hari ini ingin membahas tentang sastra era Pujangga Baru nih teman-teman. Wah, sastra era Pujangga Baru. Apa tuh? Iya, Kak, sejarah dari sastra era Pujangga Baru bagaimana sih, Kak? Kalau teman-teman penasaran tentang sastra era Pujangga Baru, langsung saja yuk disimak videonya sampai habis ya. Selamat menyaksikan teman-teman. Sastra Angkatan Pujangga Baru. Sastra Angkatan Pujangga Baru apa sih? Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk tahun 1933. Angkatan Pujangga Baru ini merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Alis Jabana dan Angjin Pane. Angkatan ini mendasarkan pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya dalam gaya romantik. Secara resmi munculnya angkatan ini bersamaan dengan terbitnya majalah yang berjudul Pujangga Baru. Pada bulan Mei 1933, yang sebagian besar karyanya berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya seperti syair dan juga pantun. Sejarah Angkatan Pujangga Baru. Karya sastra Pujangga Baru lahir karena adanya perubahan karya sastra yang sebelumnya lebih bersifat politik. Karya sastra yang bersifat politik tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia yang notabene mengarah pada sifat nasionalisme. Selain itu, gelora semangat persatuan mulai tumbuh pada bangsa Indonesia termasuk golongan sastrawan. Kemunculan karya sastra Angkatan Pujangga Baru merupakan reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai, terutama karya sastra yang mengusung tema nasionalisme dan rasa kebangsaan. Angkatan Pujangga Baru lahir sebagai angkatan yang mendapat pengaruh dari karya sastra Belanda. Pujangga Baru lahir sebagai angkatan yang mulai beralih dari tema-tema adat seperti kawin paksa. Angkatan ini mengusung tema-tema lebih bersemangat dengan cita-cita pada karyanya. Para penulis dari berbagai pelosok tanah air berlomba-lomba untuk membuat karya sastra dengan berbagai gaya dan juga corak kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki cita-cita yang sama. Angkatan ini tidak lagi didominasi oleh penulis-penulis dari Sumatera, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia juga. Sempat terjadi polemik pada Angkatan Pujangga Baru antara Sultan Takdir Alis Jabana dan Sanusi Pane yang memiliki perbedaan pendapat. Sanusi Pane cenderung berorientasi ke timur yang bersifat spiritualitas, sedangkan Sultan Takdir Alis Jabana lebih berorientasi kepada pihak barat, yaitu yang bersifat intelektualitas. Selanjutnya terdapat perbedaan karya sastra dari angkatan sebelumnya dan juga Pujangga Baru. Karya sastranya, Balai Pustaka belum mempunyai cita-cita yang didukung bersama, hanya membuat buku bacaan, belum ada bentuk esai dan pembagian puisi, belum ada bentuk drama berbahasa Melayu, belum bermutu sastra, didirikan oleh Belanda, dipimpin oleh orang Belanda. Sedangkan untuk Pujangga Baru sudah ada cita-cita yang didukung bersama, sudah ada bentuk esai, sonata, dan prosa lirik, sudah ada bentuk drama, berbahasa Indonesia, bermutu sastra, didirikan oleh bangsa Indonesia, dipimpin oleh orang Indonesia, diilhami oleh Angkatan 80 di negeri Belanda.
Selanjutnya ada aliran-aliran sastra angkatan Bujangga Baru. Yang pertama, prosa romantis, menampilkan kisah-kisah cinta yang indah, seperti novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Yang kedua, naturalisme sosial, menyoroti masalah sosial dalam masyarakat, seperti novel Belenggu karya Armit Pane. Dan yang terakhir, sentimentalisme, menggambarkan perasaan dan emosi yang mendalam dalam puisi seperti puisi-puisi karya Chairil Anwar. Berikutnya, dampak dari sastra angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, modernisasi bahasa dan gaya penulisan. Pujangga Baru mengejar modernisasi bahasa dan gaya penulisan. Mereka berusaha memperkenalkan bahasa yang lebih sederhana dan jelas. Yang kedua, pengenalan tema baru. Pujangga Baru membawa masuk tema-tema baru yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zamannya. Yang ketiga, penolakan kebiasaan sastra lama. Gerakan ini juga menandai penolakan terhadap kebiasaan sastra lama yang dianggap kuno dan tidak lagi sesuai dengan zamannya. Dan yang keempat, pemberian perhatian dan individualitas dan juga subjektivitas. Karya-karya Pujangan Baru ini sering menegakkan pada ekspresi individual dan juga subjektivitas penulis. Dan yang kelima, peran sastra dalam perubahan sosial. Pujangga Baru percaya bahwa sastra memiliki peran penting dalam perubahan sosial. Karya-karya mereka dianggap sebagai sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kritis dan penuntut perubahan. Dan yang keenam, pentingnya pendidikan dan kesusastraan. Gerakan itu juga menganggap pentingnya pendidikan dan literasi dalam masyarakat. Mereka melihat sastra sebagai alat untuk memajukan pendidikan dan pemikiran masyarakat. Dan yang terakhir, pengaruh sastra pada dunia. Pujangga Baru banyak dipengaruhi oleh sastra dunia, terutama sastra barat. Mereka membawa masuk konsep-konsep baru, teknik penulisan, dan juga ide-ide yang mereka adaptasi di dalam konteks budaya Indonesia. Next. Berikut ada tokoh-tokoh. Yang pertama, Suman HS, seorang editor majalah Pujangga Baru yang ikut mempopulerkan gerakan ini melalui pengaruh dan kontribusinya dalam dunia sastra. Dan yang kedua, Sanusi Pane, penulis dan penyair yang terkenal dengan puisi-puisi kritik. Solusi sosialnya yang dianggap sebagai tonggak awal gerakan Pujangga Baru. Dan yang ketiga, tokoh nasional terkemuka diistimewakan dalam sejarah kesusastraan dalam pemikiran budaya masyarakat, yaitu Sultan Takdir Amil. Dan yang terakhir ada Armjin Pane, sastra realis yang dipengaruhi oleh semangat reformasi sastra Pujangga Baru, dikenal dengan novel kenangan Amir Pane yang berjudul Belenggu. Penasaran dengan karya angkatan Pujangan Baru? Yuk simak bedah karya berikut. Halo pemirsa, selamat datang di acara Duo News. Bersama saya Aditya Warman, selaku presenter pada hari ini yang akan membahas seputar informasi yang sangat penting. Topik pada hari ini yaitu memberikan informasi tentang salah satu karya sastra era Pujangga Baru, sebuah novel yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Jabana. Langsung saja ke topik kali ini. Karya ini menceritakan perjuangan wanita dalam menggapai cita-cita. Novel yang dianggap memberikan gambaran adopsi budaya Barat dan Indonesia ini berpusat terhadap dua tokoh yang bernama Tuti dan Maria. Mereka merupakan saudara yang juga mahasiswa kedokteran. Tuti sang kakak merupakan pribadi yang aktif dalam banyak kegiatan. Ia turut menyuarakan persamaan hak wanita,
Sementara Maria sang adik mempunyai kepribadian yang lincah dan periang. Suatu hari, datanglah Yusuf yang jatuh cinta kepada Maria. Begitu juga Maria yang tertarik dengan mahasiswa kedokteran tersebut. Keduanya pun menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, Tuti yang juga ingin mempunyai kekasih mendapatkan surat cinta dari pemuda terpelajar yang bernama Supomo. Namun karena bukan pria idamannya, Tuti menolak dan kembali fokus dengan kesibukannya. Waktu berjalan, kisah asmara Maria dan Yusuf telah mendapatkan restu. Menjelang hari pernikahan, Maria jatuh sakit. Penyakitnya terbilang parah, yaitu malaria dan TBC. Tidak lama, ia wafat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berpesan kepada sang kakak untuk bersedia menerima Yusuf. Tuti tidak kuasa menolak dan kemudian ia dan Yusuf bertunangan. Tidak lama keduanya menikah dan hidup selamanya. Untuk alurnya tersendiri, yaitu pengarang mulai melukiskan keadaan peristiwa yang bersangkut paut mulai bergerak, keadaan mulai memuncak, peristiwa-peristiwa mencapai klimaks, dan yang terakhir, pengarang memberikan pemecahan persoalan dari semua peristiwa. Untuk tokohnya, Tuti sebagai tokoh utama. Karena tokoh Tuti, intensitas keterlibatan dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita sangat dominan. Dan Maria sebagai tokoh penentang karena menjadi lawan tokoh utama yaitu Tuti. Karena dengan kehadiran tokoh Maria ini, konflik yang ada pada tokoh utama. Untuk amanat dari novel ini yaitu yang pertama, perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perempuan dapat lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Yang kedua, jangan mudah berputus asa dan terus berjuang untuk mempertahankan dan menggapai cita-cita. Yang ketiga, manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan atau memutuskan. Yang keempat, menjadi perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki memang tidak salah. Namun kita juga harus ingat kodrat antara perempuan dan laki-laki pasti ada bedanya. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Dan yang kelima, sikap konsisten terhadap apa yang kita bicarakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti nyata dari rasa tanggung jawab apa yang kita ucapkan. Yang keenam, cinta dan pengorbanan kadang selalu berjalan seiring. Dan yang terakhir, di balik kelebihan seseorang terdapat kelemahan. Demikian informasi yang saya sampaikan. Dilanjutkan kembali dengan rekan saya yang akan memberikan informasi selanjutnya oleh Midret Sarina Jitmau. Baik, terima kasih rekan Adit. Informasi selanjutnya akan saya bawakan adalah tentang sebuah syair yang berjudul Nyanyi Sunyi karya Amir Hamzah. Nah, dan seperti yang teman-teman tahu, Amir Hamzah merupakan salah satu keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat, sebuah kerajaan yang pada masa Hindia Belanda terletak di Sumatera Timur. Lewat kumpulan puisinya yaitu Nyanyian Sunyi pada tahun 1937 dan Buah Rindu pada tahun 1941 memposisikan nama Amir Hamzah sedemikian penting dalam kesusastraan Indonesia.
Selain sebagai penyair, Amir Hamzah juga dikenal sebagai salah satu seorang yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Dalam rangka melakukan riset naskah pentas mengenai sosok Amir Hamzah sendiri, penulis banyak yang mengambil sumber buku dari karya Dini yang berjudul Amir Hamzah Pangeran dari Seberang. Pementasan ini juga salah satu bentuk salam hormat dari Titi Bangsa Foundation untuk penulis kebanggaan Indonesia yang baru saja berpulang, yaitu NH Dini. Pementasan ini juga salah satunya bentuk salam hormat dari Titi Bangsa Foundation untuk penulis kebanggaan Indonesia yang baru saja berpulang, yaitu NH Dini. Nah, Nyanyi Sunyi ini berkisah tentang Amir Hamzah dalam hubungan percintaannya terhadap manusia dan juga negara. Nah, Nyanyi Sunyi ini berkisah tentang Amir Hamzah dalam hubungannya dengan percintaan terhadap manusia dan juga negara. Semasa Amir menempuh pendidikan di Solo, ia menjalin kisah dengan seorang putri Jawa. Nah, di tengah kemesraan mereka itulah Amir kehilangan ibunya, lalu setahun kemudian Amir kehilangan sosok ayahnya. Nah, jadi biaya studinya lalu ditanggung oleh Sultan Mahmud dan juga Sultan Lakat. Nyanyi Sunyi ini berkisah tentang Amir Hamzah dalam hubungannya dengan percintaan terhadap manusia dan juga negaranya. Semasa Amir menempuh pendidikan di Solo, ia menjalin hubungan dengan seorang putri dari Jawa. Nah, di tengah kemesraan mereka itulah Amir kehilangan ibunya, lalu setahun kemudian Amir kehilangan ayahnya. Jadi biaya semua studi yang dilakukan oleh Amir ditanggung oleh Sultan Mahmud dan juga Sultan Lakat. Paman Amir sekaligus Raja Kesultanan Lakat itu sejak awal tak menyukai aktivitas Amir di dunia pergerakan. Nah, untuk menghentikan aktivitas Amir di dunia pergerakan, ia memanggil Amir pulang ke Lakat untuk dinikahi dengan putrinya. Lengku Putri Kamilah namanya. Amir bisa saja menolak, tapi ia sadar betapa ia selalu berhutang budi kepada Sultan Mahmud. Lalu Amir dan juga Lik, kekasih hatinya pada saat menempuh pendidikan di Solo, akhirnya dipaksa untuk menyerah dan menerima kenyataan bahwa cinta kekasih mereka harus berakhir. Meski keduanya masih saling mencintai, pernikahan Amir dan juga Teku Putri Kamaliyah adalah pernikahan yang dipaksa demi kepentingan politik. Keduanya dipaksa harus menjalani pernikahan itu semesti saling tahu bahwa masing-masing tak saling mencintai. Kerinduan dan juga kehilangan Amir pada sosok pasangan, pujaan hati Amir pada saat pertama kali ketemu di dunia pendidikan pada di Solo tetap kuat dan juga membekas di hati Amir. Kemudian Teguh Hatura berniat untuk mengajak Lik Sundari ke Mekah naik haji bertiga bersama Amir. Bahkan jika Amir ingin tetap menikahi Lik Sundari, maka pasangan Amir Teguh Hatura merelakannya. Tapi sebelum semua tercapai, suasana revolusi kemerdekaan membawa ketidakpastian politik yang membawa rusuhan ke seluruh rakyat. Atas hasutan segolongan laskar rakyat dengan agenda politik mereka, pula dengan nasib Amir, ia diculik, ditahan dan disiksa sebuah perkebunan, lalu dibegal. Seperti perpisahan Amir dan Lik Sundari, juga pernikahan Amir dan Teguh Putri Kamala yang penuh kepentingan politik kolonial, demikian pula dengan kematiannya yang diwarnai kekacauan dan kepentingan politik.
Baik, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk menutup acara Duo News pada hari ini akan ditutup dengan informasi terakhir oleh rekan saya yaitu Dania Raisya Nazwa. Baik, terima kasih rekan Mildred. Di sini saya akan membacakan informasi tentang karya sastra, yaitu drama hasil karya dari Sanusi Pane yang berjudul Sandya Kalaning Majapahit. Karya sastra ini pernah dipertunjukkan oleh Sultan Takdir Alis Jabana di Kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan. Tema dari drama ini yaitu menggambarkan kehidupan masa silam, masa sejarah, yakni masa ketika keruntuhannya Majapahit. Dimulai tentang pergolakan batin Damar Wulan sebagai seorang kesatria yang berkewajiban menjaga keutuhan Majapahit dari serangan Menak Jingga. Dilema antara kedudukannya sebagai seorang kesatria, namun jiwa pemikirannya ditempa layaknya seorang resi, menjadi sorotan utama atas plot yang dibangun dalam drama ini. Dalam drama ini ditekankan konflik-konflik antar para aparat kerajaan yang berakibatkan runtuhnya kerajaan Majapahit. Untuk tokoh utama dalam drama ini yaitu ada Damar Wulan. Selain itu juga terdapat tokoh lain yaitu Dewi Suhita dan juga Patih Logonder. Nilai yang dapat diambil adalah sifat atau watak dari tokoh utama yaitu Damar Wulan yang rela berjuang untuk menegakkan keadilan dan juga kebenaran. Dia juga seorang pendeta yang harus menerima pergolakan batin dalam dirinya. Cukup sekian berita yang bisa saya sampaikan untuk menutup Duo News kali ini. Sampai berjumpa lagi dan semoga berita tersebut bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wah, gimana nih teman-teman dari penjelasan sastra era Pujangga Baru? Keren banget, ternyata karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru tuh keren banget ya. Iya, sangat bermanfaat sekali informasi yang tadi disampaikan, Kak. Bener banget. Mungkin ulasan kita tadi menjadi penutup video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi teman-teman.